Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak Al? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Pak Al ya. Pada kesempatan siang ini mungkin saya mengganggu Pak Al dan dengan waktu yang sibuk seperti ini. Izinkan saya untuk mewawancara Pak Al terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah kita, itu Sekolah SMA Pembangunan ya Pak ya. Iya. Oke, baiklah Pak Al, pada siang hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan bersama Pak Al, yaitu yang pertama mungkin kita langsung saja Pak Al. Boleh atau perkenalan saya dulu? Oh, perkenalkan boleh. boleh Pak Al. Baik, Bu, terima kasih atas kedatangan gitu ya. Perkenalkan saya Afrizal, Iya. SSINPD, Kepala Sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNT. Oke, baik. Terima kasih Pak Al atas perkenalan dirinya. Oke, baiklah Pak Al, mungkin kita langsung saja boleh ya Pak Al ya? Iya, silakan. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang akan saya wawancarai terkait tentang yaitu tadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah kita. Untuk yang pertama itu Pak Al, selama ini bagaimana Pak Al dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebagai rujukan moral begitu? Ya, mengenai dilema etika gitu ya, dalam pengambilan keputusan Ya. gitu ya. Tentunya yang pertama saya mengamati dulu suatu Oke, permasalahan ya. yang terjadi. Iya. Kemudian mengumpulkan informasi yang faktual Ya. dan selanjutnya menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan yang ada. Oke, berarti kalau kita mengamati informasi secara faktual yang ada di sekolah kita ini ya Pak Al ya. Oke, baiklah. Yang berikutnya Pak Al, mungkin selama ini bagaimana Pak Al menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Al, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Iya, dalam pengambilan keputusan gitu ya, tentunya yang harus selalu dikembalikan semuanya pada aturannya. Oke, pada aturannya. Ya, kemudian setiap pengambilan keputusan saya menjalin hubungan dengan rekan sejawat, Iya. gitu ya. Kemudian memastikan bahwasanya keputusan itu benar-benar dipahami. Oke. Kemudian karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Oke, berarti istilahnya kita menjalin kolaborasi mungkin Iya, ya Pak Al ya. kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah mungkin ya Pak Al ya. Oke, baik Pak Al. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Al lakukan selama ini? Ya, yang pertama prosedur yang saya lakukan, saya akan mencari informasi Iya, informasi terlebih kembali, dahulu, kemudian saya akan datang ke lapangan, Iya. turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Oke. Ya, kemudian setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Oke, berarti kita mencari informasi kembali, turun ke lapangan dan kita analisis kembali ya Pak Al ya. Iya. Oke, baiklah. Berikut Pak Al, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Pak Al anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gitu. Yang ya kalau saya gitu ya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Oke, gitu spontan ya Pak ya. Tergantung objek permasalahannya juga di lapangan bagaimana gitu. Iya. Kemudian saya akan berdiskusi dengan tim di sekolah gitu ya. Iya. Apakah itu pimpinan sekolah gitu. Kemudian apakah itu rekan sejawat sama guru gitu kan. Iya. Dan juga bisa juga nanti siswa yang kita akan bawa diskusi juga gitu, kalau misalnya permasalahannya ada di siswa itu gitu. Berarti secara spontanitas kita langsung ke objeknya, mungkin bisa jadi juga siswa kita ambil sebagai kita bawakan ke dalam diskusi mungkin ya Pak ya. Ya supaya nanti keputusan bersama gitu bersama kan. tidak ambil istilahnya dengan satu pihak saja mungkin ya Pak ya. Nanti kalau satu pihak dari pimpinan aja kan Iya, berarti kan tidak otoriter gitu. iya otoriter berarti ya Pak ya. Oke, baiklah Pak Al. Selanjutnya nih Pak Al, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan gitu ya, apabila kurang bisa diterima dari pihak gitu ya. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang
terlibat dengan keputusan kita. Oke. Ya, supaya keputusan ini keputusan terbaik bersama ya Pak Ab ya. Ya ibaratnya kita harapkan itu keputusan itu ibarat mengambil rambut di tepung, ya, seperti kan? itu ya Pak Ab ya. Berarti tidak putus, ini pun tidak berseret. Oke, baik Pak Ab. Ini selanjutnya nih Pak Ab, apakah Pak Ab memiliki sebuah jadwal mungkin barangkali atau tata cara tertentu ini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Ab langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Pak Ab jalankan gitu? Ya, untuk pengambilan keputusan itu kita tidak ada jadwal tertentu gitu ya. Ya pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik. Ya keputusannya ya permasalahan harus diselesaikan dengan segera mungkin. Dengan segera mungkin jika ada masalah langsung ya Pak tanpa menunda-nunda ya Pak ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ab dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya faktor-faktor yang mudah dalam mengambil keputusan gitu ya, tentunya berasal dari adanya dukungan jajaran gitu ya, jajaran wakil kepala sekolah gitu ya, termasuk guru, termasuk siswa nantinya tentu kita bawa untuk diskusi juga. Berarti sama juga dengan yang tadi Pak Ab ya, stakeholder yang ada di sekolah itu tidak menutup kemungkinan untuk siswa juga kita ambil dalam suatu keputusan ya Pak Ab ya. Oke. Ini mungkin yang terakhir ini Pak Ab ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Ab petik dari pengalaman Pak Ab mengambil keputusan dilema etika ini? Ya dari setiap dilema yang akan kita selesaikan gitu ya, tentu semuanya sebagai pengalaman yang terbaik gitu ya, sebab ya pengalaman itu kan merupakan guru yang terbaik ya Pak Ab ya. Oke, baiklah. Mungkin itu ini mungkin sesi terakhir kita tadi yang tanya jawab Pak Ab ya, dan wawancara hari ini. Mudah-mudahan setelah kita melakukan wawancara terkait tentang mengambil nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, kita bisa belajar di sini dan mungkin kita mengambil hikmahnya ke depannya seperti apa, mungkin begitu Pak Ab ya. Saya mohon izin kembali, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.